sekarang kami berada di tepi Sungai Anacostia. Dan ini membatasi sungainya antara Washington DC yang kita ketahui dengan sisi lainnya DC, yaitu di Anacostia sini. Di belakang tuh ada Capitol Hill, kemudian ada juga National Park dan rumah kita. Ya, dekat sekali dari sini. Dan dekat rumah kita juga ada yang namanya Kennedy Center of Performing Arts. Itu banyak sekali seni-seni kelas dunia ditampilkan di situ, termasuk dari Indonesia. Ya, benar banget. Dan dari Indonesia yang sekarang diperkenalkan adalah wayang. Iya, benar sekali. Tapi yang ini unik, namanya Paper Moon. Bagaimana, seperti apa? Ini dia. Sudah ke Pennsylvania, Rhode Island, Iowa, New York, hingga Washington DC. Semuanya untuk mengadakan lokakarya berbagi ilmu mengenai teater boneka dan pentas tentunya. Perkenalkan, ini dia Paper Moon Puppet Theater, sebuah teater boneka Yogyakarta yang berhasil tampil di panggung bergengsi di Washington DC. Kita ingin melakukan hal yang kita suka, terus hal yang terbaik yang bisa kita lakuin. Ya macam ini sebenarnya bisa dibilang kita anggap bonus, tapi bonus yang cekin homplok gitu. Kok masalah. Jadi antara itulah. Jadi Kelompok yang berdiri sejak tahun 2006 ini terpilih untuk berangkat ke Amerika lewat program diplomasi budaya Center Stage serta melalui undangan dari Departemen Luar Negeri Amerika dan New England Foundation of the Arts. They're really pushing their art form forward. It's not the kind of puppetry that people think of when they think of Indonesia. They usually think of the wayang form. And they are bringing a much different aesthetic to it and a very young ideas and energy, and we were excited about that. Maria Tri Sulistiani, sang pendiri dari kelompok ini, menyatakan kalau pertunjukan boneka mereka bukanlah untuk anak-anak. Setiap penampilan dari Paper Moon Theater selalu memiliki pesan yang tersirat. Dan hebatnya emosi penonton bisa dibangun loh tanpa dialog ataupun narasi. Semuanya hanya melalui aksi boneka, para pemain, serta tata panggung, cahaya, dan musik yang cukup artistik. Luar biasa, bagus sekali, terharu ya, tapi sangat-sangat penting. Saya senang sekali akhirnya sejarah ini bisa diceritakan. Nih tulisannya, jadi bukti kami berdua pernah di sini di Anacostia. Iya, benar sekali. Dan sebagai bukti tidak sia-sia mengirim pertanyaan ke dunia kita, bisa kita jawab nih sekarang. Ya, ada pertanyaan dari Rini. Dia tanya, apakah di Amerika itu ada pelajaran ekstrakurikuler budaya Indonesia? Wah, bukan bagian integral dari mata pelajarannya ya, tapi memang ada kalanya diselenggarakan semacam kelas berdurasi pendek tentang kebudayaan Indonesia gitu. Iya, salah satunya adalah kegiatan yang diadakan oleh KBRI, namanya Embassy Adoption. Jadi mengajarkan kesenian dan budaya Indonesia ke anak-anak sekolah gitu. Iya, dan juga tapi 2 tahun belakangan berganti jadi namanya Skype DC dan Papua. Cuman sampai sekarang sih udah nggak kedengeran lagi ya. Jadi kita juga belum tahu kelanjutannya seperti apa. Iya, memang rata-rata sifatnya tidak berkelanjutan, hanya satu sesi begitu ya. Nah, seperti Marsha akan tampil menari Bali Dan mengajar Dan di negara mengajar. bagian Pennsylvania bulan depan. Nah, ada yang suka menyelenggarakan seperti itu. Nah, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kalau belum, masih bisa kirim email ke duniakita@voanews.com atau juga lewat Facebook. Tapi temenan dulu dengan mengklik kata kuncinya Dunia Kita. Ya, silakan follow kita, mention kita juga di Twitter @voa_duniakita. Oh iya, tadi lupa. Kalau di Facebook bisa juga memenangkan hadiah merchandise mingguan ya. Benar sekali. Dan segala macam informasi tentang VOA atau Dunia Kita bisa dicek di website juga. voaindonesia.com dan juga lewat YouTube channelnya VOA Indonesia. Iya, Nah, benar. kalau gitu dari wilayah Anacostia yang tadinya terlihat seram tapi sekarang nggak terlalu seram lagi. Saya Ratna Lestari pamit. Dan saya Marsha Suryawinata undur diri. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye.